Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Aiku Smayanti dari Universitas Cyber Asia, Program Studi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang pengertian komunikasi. Adapun tujuan dari presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar komunikasi digital. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Adinda Arifia selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar komunikasi digital yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan tugas presentasi ini. Adapun beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam presentasi kali ini. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, ataupun pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai saluran atau media, baik secara lisan, tulisan, maupun nonverbal. Tujuan utama komunikasi adalah menciptakan pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi dapat terjadi secara tatap muka atau langsung melalui media seperti telepon, email, atau media sosial. Proses komunikasi melibatkan elemen-elemen seperti pengirim atau komunikator, pesan, saluran penerima atau komunikan, umpan balik, dan konteks. Adapun menurut beberapa para ahli menyebutkan komunikasi adalah menurut Agus M. Harjana 2016, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan. Menurut Deddy Mulyana 2015, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Andre E. Sikula 2017, komunikasi adalah proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, atau tempat, atau kepada orang lain. Adapun beberapa contoh dari komunikasi itu sendiri adalah yang pertama komunikasi lisan atau bisa disebut dengan komunikasi verbal. Yang kedua komunikasi tertulis. Yang ketiga komunikasi nonverbal. Keempat komunikasi antar budaya. Dan yang kelima komunikasi massa. Pesan nonverbal. Adapun pengertian dari pesan nonverbal itu sendiri adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, melainkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, kontak mata, penampilan, atau elemen lain yang dapat menyampaikan makna atau emosi. Pesan nonverbal seringkali melengkapi, penggantian, atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal. Karena sifat yang intuitif, pesan nonverbal dapat lebih efektif dalam menyampaikan perasaan atau niat sebenarnya dibandingkan dengan kata-kata. Adapun contoh dari pesan nonverbal itu sendiri, yang pertama ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, dan postur tubuh. Adapun fungsi dari pesan nonverbal itu sendiri. Komunikasi nonverbal memiliki banyak fungsi. Di antaranya interaksi sehari-hari, termasuk dalam mendukung, memperjelas, atau bahkan menggantikan pesan nonverbal. Penggantian komunikasi nonverbal. Nonverbal sering digunakan ketika kata-kata tidak diperlukan atau
tidak memungkinkan. Meningkatkan daya tarik pesan. Nonverbal membuat komunikasi lebih menarik, dinamis, terutama dalam presentasi atau pengajaran. Mengatasi hambatan bahasa. Dalam situasi di mana bahasa verbal tidak dipahami, komunikasi nonverbal sering menjadi alat utama untuk berkomunikasi. Adapun pengaruh pesan nonverbal dalam proses pembelajaran PBB. Komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Meskipun seringkali terhambat oleh penggunaan teknologi, namun komunikasi nonverbal membantu memperkuat pesan, meningkatkan interaksi, dan menciptakan koneksi dan emosi antara pengajar dan siswa, meskipun berada dalam ruang virtual. Contoh pengaruh dalam pembelajaran PBB adalah mengurangi kebosanan, penggunaan komunikasi nonverbal yang dinamis seperti variasi nada suara, perubahan posisi tubuh, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan mencegah siswa kehilangan fokus. Mengatasi keterbatasan teknologi dalam komunikasi, keterbatasan audio atau koneksi yang buruk. Komunikasi nonverbal sering menjadi alat penting untuk menyampaikan pesan secara efektif. Meningkatkan interaksi. Dalam PJJ, elemen komunikasi sering terbatas pada media digital, penggunaan bahasa tubuh, kontak mata melalui kamera, dan penekanan suara yang sesuai dapat membuat siswa merasa lebih terhubung. Pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran PJJ sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, interaktif, dan mendukung. Kontak mata melalui kamera saat sitkom contohnya. Melihat langsung ke kamera memberi kesan Anda sedang berbicara secara langsung kepada dosen, menciptakan hubungan yang personal. Yang kedua, ekspresi wajah yang positif. Senyuman untuk memberikan suasana ramah dan menyenangkan. Yang ketiga, ekspresi wajah yang antusias saat menyampaikan materi membantu menarik perhatian mahasiswa terhadap dosen. Yang ketiga, intonasi dan volume suara yang tepat. Gunakan suara yang jelas dengan intonasi yang bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Hindari berbicara dengan nada yang monoton atau terlalu cepat sehingga sulit difahami. Apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah proses penyampaian pesan baik secara verbal maupun nonverbal yang dapat dipahami dengan jelas oleh penerima sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Komunikasi semacam ini melibatkan elemen kejelasan, empati, timbal balik, dan kemampuan untuk menyesuaikan pesan dengan konteks atau audiens. Komunikasi yang baik adalah kunci dalam membangun hubungan yang sukses dan menciptakan interaksi yang produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Kapan dan mengapa komunikasi yang baik dan efektif diperlukan? Dalam pendidikan, contohnya untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan membantu siswa memahami dalam proses pengambilan keputusan, untuk menyampaikan argumen, mendengar pendapat orang lain, dan mencapai konsensus bersama dalam keseharian, untuk menyampaikan kebutuhan, pendapat, atau emosi agar tidak terjadi miskomunikasi. Dalam lingkungan kerja,
membantu menjaga kolaborasi antara anggota tim sehingga mencapai suatu tujuan, meningkatkan pemahaman. Komunikasi yang baik memastikan bahwa pesan diterima sebagaimana maksudnya, menghindari kesalahpahaman, membangun kepercayaan, membantu menciptakan hubungan yang saling percaya dalam kehidupan pribadi maupun profesional, meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Komunikasi yang efektif membantu tim bekerja lebih efektif dan fokus pada tujuan bersama. Yang terakhir, mengurangi konflik. Dengan komunikasi yang jelas dan empati, kesalahpahaman yang sering terjadi, akar konflik dapat dihindari. Apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Menciptakan komunikasi yang baik dan efektif menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengiriman maupun penerima pesan, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Meskipun tantangan dalam proses komunikasi yang baik dan efektif cukup besar, solusi untuk mengatasi berfokus pada pemahaman diri sendiri, audiens, atau konteks komunikasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih lancar, sehingga saling pengertian dan produktivitas. Adapun beberapa hambatan menjadi perbedaan bahasa dan pemahaman. Bahasa yang digunakan dapat menjadi hambatan jika tidak sesuai dengan audiens atau jika ada perbedaan dalam tingkat pemahaman bahasa. Solusinya, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta menghindari penggunaan jargon yang berlebihan. Jika menggunakan istilah teknis, pastikan untuk menjelaskan dengan cara yang mudah dan mudah dipahami. Yang kedua, miskomunikasi dan ambiguitas pesan. Pesan yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan penerima salah mengartikan maksud pengirim. Ini bisa terjadi baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Solusinya, pastikan pesan yang disampaikan tepat, jelas, dan bebas dari keraguan. Menggunakan kalimat yang singkat dan langsung ke poin utama dapat mengurangi potensi kebingungan. Yang ketiga, keterbatasan teknologi. Dalam komunikasi digital, penggunaan teknis seperti masalah koneksi internet, kualitas audio atau video yang buruk, atau penggunaan perangkat yang tidak mendukung bisa menghambat kelancaran komunikasi. Solusinya, pastikan koneksi dan perangkat yang digunakan dalam kondisi baik. Sebelum komunikasi dimulai, pastikan audiens memiliki akses yang baik dan tepat teknologi yang digunakan.